Salim. Sok. Salim. Allahumma anta salam wa minka salam wa innaka ya salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal wal ikram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqina biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna aqsa ghayat min jami'il khairati fil hayati wa amat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ustaz Haji Bedi yang telah berdoa. Mudah-mudahan doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kegiatan kita, saya ingin dengar yang kelas PMKS Ciamis 5 Semakin membalas. tepukan untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu yang kali ini akan presentasi, dipersilakan mempersiapkan diri dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk kegiatan kita semua. Terima kasih. Waktu dan tempat kami sediakan kepada Bapak dan Ibu fasilitator. Baik, terima kasih Pak Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita dipertemukan di hari ketiga, ya. Ibu Iros masuk. Alhamdulillah. Ibu sehat? Sehat. Ya. Nanti kalau misalkan ada ini boleh request ya Bu ya. Mau di awal gitu Bu ya. Nanti misalnya kalau misalnya Ibu beristirahat silahkan Bu ya. Oke, hari ini ternyata banyak momen ya banyak. Momennya tadi kalau lihat di grup itu ada 3 ya. Bu Iros, terus ada yang Darwin sudah, lalu dan Putra ya. Kita berikan doa terbaik untuk kita semua ya, untuk teman-teman kita ya, untuk keluarganya. Mudah-mudahan semuanya diberikan yang terbaik ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik Bapak Ibu, ya untuk agenda di hari ketiga ini masih mungkin presentasi. Presentasinya kemarin tersisa 14 ya. 15 penempatan ya. Kita nanti ya. Oke, jadi nanti Bapak Ibu tolong untuk manage waktunya ya. Ya, untuk manage waktu kalau misalkan 15 menit untuk presentasi 15 menit, 5 menit maksimal kan untuk pertanyaan ya. Kalau misalkan di 5 menit udah lewat berarti pertanyaan sudah tidak dibuka lagi gitu ya. Jadi kita fokus ke waktu saja, komitmen dengan waktunya ya. Supaya hari ini beres dan target nanti di hari keempat ya jam 10 itu mudah-mudahan tercapai ya, karena di hari keempat itu ada 2 agenda yang harus kita kerjakan dan harus kita penuhi hari itu juga ya, karena ada yang harus diisi oleh. Jadi ini Pak Sarif mungkin program yang ada di sini yang membawa kan tentang Pancawali harus saya mungkin ya, di Ciamis juga. Ya, bukan, jadi saya udah cek, ini udah dibuat di KSP saya Bu Haji, jadi saya udah diterapkan tentang Pancawali ya. Bukan ingin mendapatkan hadiah tentang berapa juta, ternyata minimalnya kita ada kesempatan tahun sekarang bupati mungkin bupatinya hilang ataupun berhenti ya, tidak ada lagi, makanya saya diterapkan untuk sebagai ya momen untuk SD kami ya. Jadi makanya di visi misi dibawa dengan Pancawali ya. Lanjut Nah, visi sekolah kami di sini juga udah terbawa tentang pekerjaan mendalam. Di sini yang satu membudayakan 8 dimensi kopi lulusan dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kedua menanamkan nilai Pancawalya yaitu cabul, basul, dan singer melalui pembiasaan, keteladanan,
integrasi dan pembelajaran serta kegiatan sekolah. Yang ketiga, mewujudkan murid yang sehat jasmani dan rohani atau CANUR dengan program pembiasaan hidup bersih, olahraga serta kegiatan keagamaan. Yang keempat, membentuk murid berakhlak, berakhlak yang baik, bagus, dan jujur benar melalui penguatan pendidikan karakter berbasis budaya Sunda dan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial atau pinter melalui pembelajaran mendalam berbasis proyek dan pemanfaatan teknologi serta kecerdasan artifisial. Yang keenam, melatih kepekaan, kreativitas, dan daya adaptif atau sinergi agar murid mampu menghadapi tantangan zaman dengan sikap inovatif. Yang ketujuh, meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan agar mampu mengelola pembelajaran inovatif sebagai kebangsaan. Ya. Lanjut. Nah, di sini jadwal harian siswa saya tidak muluk-muluk, Pak. Untuk datang ke sekolah emang masuknya itu jam 6.50 udah masuk. Tapi pembelajaran kebiasaan sebelum masuk pembelajaran sekolah, makanya halaman upacara dimanfaatkan setiap hari untuk kegiatan pembiasaan ya. Kelas 1 di sini dan kelas 2 masuk jam 6.50 dan pulang jam 11 sampai 5 menit. Nah, harus diketahui di SD kami setiap hari itu pagi-pagi Bapak polisi itu ada 2 orang 3 orang itu melalui lomba rumah kreatif Nemesis dalam kegiatan workshop dan observasi pembelajaran. Singkat, bingung sebab yang singkat darah bakal tengah pagi bisa dekorasi. Tadi mana ada PSK itu bahaya aja. Ya PSK, jadi pose Ko Ani, jadi pose si Ko Ani lah di Cina ya. Dari cewek mana? Tadi datang bang, vasektomi. Ini sekolah kami ya SD 1 Mawindan, saya dikelilingi oleh kejadian. Jadi kami mengeluarkan sampai liung-liung Pak oleh. Itu kan jadi borok sih gak boleh shopping kalau sih. Ya ini adalah program seperti ini. Mulai dilanjut. Biasa pagi ceria ada ibu guru yang jaga di lapangan. Karena apa? Anak-anak itu pertama harus diterima dengan ceria. Itu nyaman ya, nyaman, aman gitu ya. Latar belakangnya pertama dari analisis raport pendidikan di kami literasinya masih kuning ya, sehingga perlu ditingkatkan. Yang lainnya udah hijau ya, alhamdulillah menang boskin sangatnya dari teman transfer unggul ke dalam negeri nah pagi. Terus nah ini ya, satuan pendidikan dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan reflektif. Ya. Jadi tuntutannya banyak ya. Yang ketiga, penguatan dalam integrasi literasi ke dalam praktik pedagogis guru, kolaboratif kemitraan, pendidikan dan belajar literat, serta pemanfaatan teknologi didaktik digital secara optimal. Ini ya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang harus ditempuh itu. Jadi empat kerangka utamanya Pak. Yang pertama pedagogis ya. Pedagogis itu bagaimana mengajarnya, bagaimana persiapannya, pelaksanaannya, evaluasinya, refleksi ya harus dilaksanakan. Yang kedua kemitraan. Kemitraannya itu eksternal internal. Internalnya dengan orang tua, dengan guru, dengan komite. Eksternalnya kalau ada sponsor boleh. Saya mencoba sponsor dengan Nippon Paint itu kan eksternal itu. Bahkan mencoba dengan pihak Arab Saudi juga udah pagi ya. Dan terbangun masjid ya. Itu eksternal ya, Saudi Arabia. Terus lagi ada lagi dengan Narakas ya, udah ada. Karena itu saya udah eksternal itu udah keluar. Dengan dokter Jaka udah ya bisa.
Itu terus lagi lingkungan pembelajaran ya, walaupun ada di diskotik yang di sisi Citarum, tetap lingkungan belajar itu harus dijaga ya. Jangan sampai lingkungan belajarnya kurang menyenangkan atau tidak nyaman ya, sehingga literatnya itu tidak ada ya, karena yang namanya literat itu didukung dengan lingkungan juga, dari kumaha budaya bisa macak, lamun lingkungan belajarnya rendah gitu kan. Itu selanjutnya pemanfaatan digital itu udah tuntutan yang sangat tidak bisa dipungkiri karena adanya AMBK ya. Terus lagi pembelajarannya juga sekarang harus berbasis digital. Guru-guru dituntut bagaimana menggunakan alat-alat digital yang betul-betul menunjang pembelajaran. Kalau tidak menunjang seperti HP itu, kalau kurang menunjang jangan digunakan. Kalau membahayakan anak itu jangan terlalu digunakan. Kalau tidak bisa memblok hal-hal yang tidak boleh itu dalam itu. Bagi semua orang ya. Menjadi harapan bagi orang tuanya itu yang terutama. Lalu kita bisa berapa menit karena saat pada giginya lalu 20 lain 5 menit lagi. Nah sekarang 5 menit aku mau tambah dulu atau dilanjut kali ya. Masih yang diharapkan nih peningkatan kehidupan dan partisipasi anak, meningkatkan pertemuan optimal yang tadi ciptanya suasana kelas yang aman-nyaman dicipta hubungan harmonis dalam ekosistem harmonis. Harmonis di rumah tangga ini nyambung. Lamun di keluarga harmonis, tahan yang kurang belok itu dah. Lamun tak harmonis, tahan yang opor gitu, itu harmonis lah. Karena kalau di rumah kayak ini coba loba, kudu loba tanaman, itu salah gimana kan? Akak tuh, salah gimana kita nggak boleh. Luhur sampean soca tepi parambulambe pananganangke digeo-geo dan juga terima kasih. 12 Januari 1982 ya. Kemarin ini sekolah kami pas di sana di tahun 2004 kemarin sudah melaksanakan akreditasi yang alhamdulillah nilainya jadi 2A. Kemudian fisik kami ini yang sekarang, karena fisik kami ini sekarang sudah diselaraskan dengan PM pembelajaran mendalam. Kalau yang kemarin itu diselaraskan dengan PSP Pak kemarin kalau ini, dan juga ini sekolah kami berdiri semenjak tanggal 12 Januari 1982 ya. Kemarin ini sekolah kami pas di sana di tahun 2004 kemarin sudah melaksanakan akreditasi yang alhamdulillah nilainya jadi 2A. Kemudian fisik kami ini yang sekarang, karena fisik kami ini sekarang sudah diselaraskan dengan PM pembelajaran mendalam. Kalau yang kemarin itu diselaraskan dengan PSP Pak kemarin kalau bukan untuk menilai guru, tapi untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki di dalam kelas tersebut dengan pusatnya adalah murid. Karena insya Allah kalau guru itu yang namanya guru berarti sudah dibekali dengan sesuatu yang sudah sangat luar biasa. Apalagi sekarang ada profesionalisme guru. Yang kedua adalah meningkatkan profesionalisme guru. Guru mendapat masukan, umpan balik dan refleksi dari rekan guru maupun pengawas untuk memperbaiki metode mengajar. Tapi mohon maaf kemarin kami tidak dibersamai dengan Bapak Pengawas, tapi kami ada 2 siklus di open class kami itu. Siklus pertama untuk open class adalah dengan rekan sejawat. Siklus keduanya ada kemitraan dengan forum atau orang tua. Ya otomatis pasti akan turun ke semua kegiatan. Nah makanya dengan adanya
kegiatan di komunitas belajar kami ini berupaya untuk ditingkatkan kembali untuk di tahun 2026 yang akan datang. Ya, sebab semua aspek dari yang ada di rapor pendidikan itu terjadi penurunan. Nah, tujuan dari program ini kami akan mencoba mengadakan in-house training. Yang pertama diharapkan guru itu memperoleh pengetahuan dan keterampilan mengenai pembuatan perencanaan pembelajaran dengan 8 profil lulusan yang mengacu ke sana yang sekarang. Kemudian yang kedua, merancang perencanaan pembelajaran mendalam dengan menggunakan strategi yang inovatif dan kontekstual. Jika program pembelajaran yang meningkatkan minat dan kemampuan membaca siswa. Ya, walaupun karakternya juga termasuk yang unik, ya, saya memilih yang ditingkatkannya itu justru malah kualitas pembelajaran membacanya atau literasi. So, dengan literasi yang kurang, literasi yang menurun drastis, otomatis ke karakternya akan berubah. Ya, itu memang berawal dari mungkin bisa jadi dari bapak dan ibu guru. Sebab di SD itu yang sangat menentukannya adalah faktor bapak dan ibu guru. Yang pintar bahwa di usia emas, di SD itu termasuk usia emas, bukan golden age itu bukan hanya 0 sampai 5 tahun, tapi kalau saya menganggap bahwa golden age itu 0 sampai 12 tahun, artinya sampai di SD. Ketika bapak dan ibu guru tidak mengajar dengan baik, maka bapak dan ibu guru berkontribusi atas kegagalan anak di masa yang akan datang. Sebab anak itu akan berhasil di masa yang akan datang manakala di usia golden age-nya berhasil. Itu makanya kontribusinya dan bapak ibu PAUD, TK, kemudian SD itu berkontribusi atas berhasil atau tidaknya putra putri kita di masa yang akan datang. Kurikuler selama 40 menit khusus untuk wali kelas itu membimbing tadarus Quran, yang bukan wali kelas itu khususkan membimbing Iqra bagi siswa yang tidak bisa Quran dan mengajar membaca yang tidak bisa baca 5 orang itu dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis. Kami tidak menyalahkan siapa-siapa Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu guru SD itu sudah bekerja semaksimal mungkin. Hanya memang seperti Pak Nanang katakan tadi Bapak Ibu, dikubur sudah 3 tahun ada bagian SMP ya. Sebab saya yakin dan saya yakin sekali Bapak Ibu telah bekerja semaksimal mungkin, dan apalagi Bapak Ibu saya juga termasuk yang berpengalaman di 2 alam Bapak Ibu. Ya. 14 tahun saya mengajar di SD, kemudian sekarang baru 18 tahun di SMP. Makanya saya tahu persis Bapak Ibu bagaimana menghadapi anak-anak. Bapak Ibu, ini program kami Gerakan Literasi 1 bulan 1 karya ini di tadi mengenal sekolah kaki payung, tapi ada di tengah-tengah. Gunawan dari kadinya teh menjadi seorang saksinya Bu. Nah, iya. Ini ya untuk deskripsi satuan pendidikan dilihat dari sampelnya, yaitu memiliki 21 kelas, 1 lab IPA, yang 3 lab komputer, punya perpustakaan, ruang guru, ruang UKS, toilet, guru, dan lapangan olahraga. Itu ya yang kami miliki. Tempatnya pun di Pangkor Tanah. Ya, di Kuningan, di Kecamatan Lapas, tempat kayak bapaknya
SMK 4 Gaduh RI. Gaduh DPR wilayah naon-naon. Terus pilih Mayang Masjid Gaduh Masjid Agung. Dan upami saja itu baik dari Masjid Agung langsung ditelepon ke Masjid Agung ke mewujudkannya. Sehingga kami di sekolah itu merancang program unggulan yang namanya adalah Impact Berkualitas. Itu mungkin agak-agak stigma gitu ya. Impact Berkualitas itu iman, takwa dan prestasi berkualitas. Nah, Hebat itu guru mendapatkan murid yang hebat, yaitu murid yang mendapatkan hasil belajar yang efektif, bermakna, adaptif dan tuntas. Yang dia tahu pemeliharanya adalah domba. Maka dari situ yang dia ceritakan adalah masalah domba. Otomatis pembelajaran yang sudah dirancang sejak malam itu buyar Bapak. Asalnya dia mengerjakan tentang kucing, berubah menjadi domba. Nah itulah mungkin karakteristik dari anak-anak kita sekarang. Walaupun kita sudah mungkin media pembelajaran sejak malam, tapi ketika datang ke kelas ternyata anak sudah tahu, mereka kurang penjelasan. Jadi perlu di situ